dana padanan berjudul Pengembangan Aplikasi Android Berbasis AI untuk Kader Institusi Masyarakat Perdesaan atau IMP sebagai strategi peningkatan penanganan stunting akan dilaksanakan pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Dr. Basrowi M.E., seorang akademisi dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa. Anggota tim tersebut terdiri dari 1. Rania Permata Rifayanto, M.Gz, dari Program Studi Ilmu Gizi Fikes Universitas Bina Bangsa. 2. Poppy Dayurni, M.Pd.T, dari Program Studi Pendidikan Teknologi dan Informasi, FKIP Universitas Bina Bangsa. 3. Encep Syaifullah, SH, MM, dari Program Studi Ilmu Manajemen FEB, Universitas Bina Bangsa. Tim mitra dari PT Sebangku Jaya Abadi, yang dipimpin oleh Bapak Rizky, MKom, akan berperan dalam pembuatan prototipe, desain, ilustrasi, validasi proses ukur, serta langkah-langkah uji validitas hasil, termasuk jenis dan jumlah data untuk pengujian dan pelatihan. Kegiatan ini dipicu oleh keterbatasan alat yang tersedia bagi kader institusi masyarakat perdesaan, IMP, terutama di Posyandu dan PKK, dalam mengidentifikasi dan mendiagnosa gejala stunting pada anak-anak selama 1000 hari pertama kehidupan. Alat yang telah ada seperti Convolutional Neural Network, algoritma MobileNet 2, model pengembangan sistem pakar ESDLC dan sistem vector machine, SVM, di mana kontennya bersifat parsial dan belum mampu memadukan 6 peran yang telah disebutkan sebelumnya. Alat yang akan disusun diberi nama PlitaSmart merupakan gabungan konsep dan model pengembangan dari studi sebelumnya. 5 fase pengembangannya meliputi 1. Fase riset dasar. 2. Fase penerapan konsep. 3. Fase pembuatan prototipe. 4. Fase uji coba produk. 5. Fase peluncuran produk. Pada langkah-langkah pembuatan prototipe, fitur-fitur utamanya meliputi 1. Pendeteksi stunting untuk mendeteksi apakah balita terindikasi stunting atau tidak. 2. Pemantau status gizi anak. 3. Komunitas PlitaSmart untuk berbagi pengalaman dalam pencegahan dan penanganan stunting serta diskusi kelompok. 4. Pengelolaan jadwal imunisasi beserta pengingat dan pemeriksaan kesehatan anak. Memudahkan pengguna untuk mengatur waktu mereka. 5. Pendukung PlitaSmart berisi informasi makanan pendamping ASI, empasi, pencarian kader IMP terdekat, artikel pencegahan dan penanganan stunting. 6. Video animasi interaktif PlitaSmart menyediakan fitur video animasi yang menarik untuk mendorong minat kader IMP. Pada langkah-langkah uji coba produk, dilakukan uji validitas ukur untuk menentukan kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna. Seperti expert validity dari ahli gizi, dokter, AI, IT. Model inovatif pengembangan aplikasi ini melibatkan beberapa pihak. 1. Perguruan tinggi, akademisi. 2. PT Sebangku Jaya Abadi, mitra bisnis. 3. IMP, institusi masyarakat pedesaan. 4. Pemerintah, sebagai regulator dan controller. 5. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi. Hilirisasi. Di bidang industri layanan kesehatan, mitra bisnis akan menghasilkan produk yang digunakan oleh masyarakat dan akan digunakan untuk membantu IMP agar tugas mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah berperan dalam mendukung sosialisasi penggunaan aplikasi dan pembuatan regulasi terkait, sedangkan media berfungsi sebagai sarana publikasi untuk mempromosikan aplikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Rekognisi. Perguruan Tinggi Universitas Bina Bangsa Banten telah memiliki rekam jejak yang kuat dalam mendukung program terkait aplikasi Android dan penanganan stunting. Ketua pengusul dalam hal ini Dr. Basrowi, S.E., M.E. mempunyai rekam jejak yang sangat mendukung. Pada tahun 2023 pengusul telah memperoleh pendanaan dari Program Kompetitif Nasional dengan nomor 0267E5 AK 04-2022. Pengusul program pada tahun 2023 juga telah mendapatkan pendanaan dari Universitas Bina Bangsa dengan judul Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Menggunakan Posyandu Kit Berbasis Parenting Transformative Engagement, PTE, dalam membangun reliance ibu dan anak terindikasi stunting di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengusul juga memiliki karya publikasi yang signifikan terkait stunting, antara lain 2 buku pada tahun 2022 dan 2023. Buku pertama berjudul Percepatan Penurunan Stunting oleh Basrowi dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Eureka Media Aksara dengan nomor hak kekayaan intelektual HKI isi 0020233482. Buku kedua berjudul Analisis Strategi Mengatasi Stunting di Pandeglang, diterbitkan oleh Bapeda Pandeglang. Ketua pengusul juga telah berkontribusi dalam PKM dengan judul Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Desa Kemuning, Kabupaten Tangerang. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Aktif menulis artikel online di platform Kompasiana dengan judul Mencegah Lebih Mudah Daripada Mengobati, Strategi Mencegah Stunting pada Keluarga Harapan, Membangun SDM Tanpa Stunting, dan menjadikan kader Posyandu dan PKK sebagai ujung tombak pencegahan stunting. Selain itu, pengusul juga memiliki 26 naskah paper yang telah dimuat di Scopus, dengan citasi sebanyak 147 citasi dan indeks Scopus sebesar 7. Ini menunjukkan komitmen dan kontribusi yang signifikan dalam bidang penelitian dan penanganan stunting. Rania Permata Rifayanto, S.Gz, M.Gz, anggota 1, memiliki sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM, yang terkait dengan pencegahan stunting dan gizi masyarakat, misalnya, pencegahan stunting pada ibu hamil di kota Cirebon. Analisis situasional aktivitas fisik di Indonesia.
Evaluasi intervensi dahsyat sebagai program percepatan atasi stunting di Karawang, Jawa Barat. The Effectiveness of Nutrition Education and Egg and Milk Supplementation During Pregnancy in Cirebon Regency, Indonesia. Analisis ketahanan pangan rumah tangga dan coping strategi terhadap status gizi balita. Budaya pantang makanan, keragaman konsumsi pangan, dan pengetahuan gizi pada ibu hamil sebagai antisipasi zero new stunting di Provinsi Jawa Barat. Perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan minat belajar siswa, kesehatan gizi dan anak. Pengembangan produk pangan dan intervensi gizi. Penyusun dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun Kabupaten Bekasi. Pengembangan produk pangan dan intervensi gizi. Ini menunjukkan kontribusi yang beragam dan berkelanjutan dalam bidang gizi masyarakat dan pencegahan stunting. Poppy Dayurni, SPD, MPD, T, anggota 2, merupakan seorang pendidik yang aktif dalam pengembangan media pembelajaran. Meraih hibah pendanaan dari Kemendikbudristek dengan judul Pengembangan EduGame dalam meningkatkan kesadaran mitigasi bencana untuk anak usia dini. Pengusul juga memiliki karya publikasi lain seperti Efektivitas Platform Learning Management System berbasis web sebagai media pembelajaran blended learning. Pengembangan media game edukasi berbasis model pembelajaran Jigsaw, pengembangan augmented reality berbasis Android dan lainnya. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian dengan mengadakan pelatihan di bidang media digital, salah satunya pembuatan game sederhana menggunakan software yang ada di komputer. Encep Saifullah, SH, MM, anggota 3, merupakan seorang penulis yang produktif dengan karyanya seperti Hukum Ekonomi, Hukum Internasional, Antara Teori dan Histori, 47 Hari Mengabdi di Desa Kamurang, Book Chapter, Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Ajar Hukum Bisnis, Monograf Ekowisata Desa Lontar, Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan, Mimpi dan Asa di Ujung Desa, Percepatan Penurunan Stunting, memperoleh hibah pendanaan dari Kemendikbudristek untuk skema penelitian dosen pemula, PDP, penelitian fundamental reguler, PFR, program kemitraan masyarakat, PKM, program kemitraan masyarakat stimulus, PKMS, dan pemberdayaan kemitraan masyarakat, PKM. Hal ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.